Nah, sharing environment itu menarik sih. Tapi orang biasanya nggak kecap teknologi karena nggak user friendly atau susah, nggak mau belajar atau ribet gitu ya. Nah ini seperti apa nanti ke depan gitu ya untuk mempermudah orang belajar ya dan mau belajar ya, karena kan teknologi tuh kayaknya lo punya handphone cuman buat apa? Buat cuman WhatsAppan doang kayaknya, padahal handphone lo bisa buat macam-macam. Itu kayaknya ini banget ya, apalagi punya laptop canggih kayak gini cuma dipakai buat ketik doang, kirim email, kayaknya udah gini ya, supaya teknologi yang dimiliki bisa maksimal gitu ya, dan bisa bisa cukup panjang juga, maksimal deh yang penting ya, udah punya laptop canggih, bukan cuman punya aja tapi bisa dimaksimalkan gitu. Nah kemudahan dalam penggunaan atau user friendly gimana tuh? Pasti selalu ada salah dalam mencoba sesuatu yang baru lah ya. Mungkin orang ganti device pun dia udah terbiasa dengan device yang lama terus pakai device yang baru pasti butuh penyesuaian gitu. Nah, tinggal bagaimana si usernya tersebut ya, mulai dari niatnya dulu. Kalau misalnya emang dia pengen ikut lebih advance dalam mungkin kita ngomong tentang teknologi environment ini, ya dia memang harus beradaptasi gitu. Tapi ya device-nya juga harus support juga gitu ya. Nah, kalau dari si device-nya sendiri ya, kalau dari sisi kita manufacture, biasanya kita build device itu ya berdasarkan ya tadi habit itu juga gitu ya. Begitu habitnya sudah ada, kebutuhannya sudah ada, ya kita akan build yang sesuai dengan kebutuhan si usernya. Tapi balik lagi, si user tersebut mungkin perlu yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari sisi Asus sendiri itu selalu ada yang namanya momen-momen training, webinar, mungkin lewat distributor, lewat partner, bahkan nanti partner yang akan ke user gitu. Mereka akan kita perkenalkan dengan fitur-fitur gitu ya. Bahkan ke end user, mungkin ke dinas pendidikan tertentu, ke dinas-dinas tertentu gitu ya. Itu selalu ada waktu untuk kita lakukan edukasi. Pak, sekarang sudah sampai sini loh device-nya. Jadi kalau misalnya Bapak lagi sedang mencari solusi untuk device education misalkan, ini sekarang teknologi pendidikannya udah sampai sini loh Pak. Udah ada fitur-fitur baru loh Pak. Mungkin kalau misalkan video conference itu kita di device Asus tuh juga sudah all in one loh Pak. Jadi sudah nggak perlu headset yang active noise cancelling, sudah tidak perlu lagi mic khusus karena di device-nya sudah tersedia gitu. Jadi kita juga berikan contoh, berikan simulasi bagaimana mereka menggunakan device-nya tersebut gitu. Edukasi juga kita siap lah ya, misalkan ada sobat cuan di sini yang mungkin minta kita assist gitu untuk fitur-fitur yang tersedia di sini, kita juga siap untuk melakukan assessment lah gitu. Perkembangan teknologi di Asus sendiri itu terjadinya berapa lama sekali gitu? Artinya tiap tahunkah selalu ada yang baru, melaunching yang baru gitu ya? Atau soalnya kan ada mungkin beberapa produk yang ya adalah berseri-seri gitu ya. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Yang bedanya cuman tipis-tipis gitu ya. Bedanya cuma dikit-dikit. Nah, itu memang sengaja untuk supaya orang keep update atau tetap untuk spending juga mungkin ya. Nah, kalau dari Asus sendiri tuh seperti apa sih updating teknologi? Apakah memang itu diluncurkan setiap tahun atau sebenarnya updating teknologi bisa dilakukan di unit yang sama gitu ya, tanpa harus mengganti unit, hanya jeroannya aja kali ya bahasanya. OS gitu-gitu kalau kayak di smartphone gitu-gitu, sebenarnya pendekatan kayak update tiap tahun itu mungkin lebih ke produk-produk di consumer kita, mungkin kayak Asus ROG, VivoBook, ZenBook consumer ya. Karena demand orang tiap tahun mungkin berbeda dan mungkin kebutuhannya juga bisa di catch up lah, karena consumer itu karena dia jualnya ke end user ya dia harus mengetahui, dia harus pahami yang end user mau seperti apa. Kalau di Asus Business, contohnya ExpertBook yang kita pajang di sini kan ini lini produknya Asus Business ya. Mungkin secara frekuensional setiap tahun, secara desain barebone-nya mungkin belum tentu berganti. Tapi yang udah pasti berganti pasti dari sisi spek utamanya. Karena yang mungkin Maria tahu kan, setiap tahun produsen
atau pembuat prosesor itu akan rilis per tahun ya. Iya. Misalkan generasi 7, 8, 9, 10 itu per tahun dia akan rilis. Jadi untuk menyesuaikan, maksudnya untuk tetap ada production ya, itu setiap tahun memang akan ada refresh, Tapi kalau di Asus Business kita itu fokusnya lebih kepada memaintain operasional user kita, enterprise kita. Karena yang perlu kita jaga adalah operasional mereka. Bagaimana mereka tetap terjaga, tidak pernah mungkin kalaupun harus down kayak ada satu device rusak itu kan mengurangi produktivitas gitu ya. Nah itu sebenarnya concern kita di komersial gitu. Kita jaga produk itu bagaimana lifetime-nya sesuai dengan komit kita ke mereka. Gitu. Jadi tidak mungkin tidak selalu setiap tahun ganti model, tapi secara spesifikasi kita selalu update juga setiap tahun. Oke, setiap tahun ada tapi nggak selalu melulu terupdate, harus terganti gitu, harus diganti gitu ya. Iya, mungkin kayak Maria bilang tadi, mungkin dari dalamannya itu terganti. Kita sekarang mungkin tahun ini kita udah mau generasi 12 gitu ya. Dari sisi itunya berganti. Cuma mungkin dari sisi kosmetiknya mungkin tidak selalu berganti setiap tahun. Oke. Nah, itu tadi kita udah ngomongin soal Asus, soal teknologinya, soal bagaimana keberadaan Asus untuk selalu mensupport ya kebutuhan dari customer, dari enterprise gitu ya. Seperti apa teknologi juga berkejaran juga dengan waktu. Nah sekarang gue pengen tahu dari lo nya sendiri gitu ya. Lo membayangkan high teknologi itu nanti kayak apa sih, expert di kepala lo gitu ya. Mungkin akan kesini arah dunia, tadi kan udah dikasih tahu ya soal masalah cloud computing, metaverse dan bla bla bla. Tapi kalau dalam pikiran lo sendiri ya, mungkin ini personal statements ya, akan seperti apa sih teknologi, dan itu mengharuskan sekarang sobat cuan yang denger kita tuh catch up. Jadi jangan di situ-situ aja gitu. Mungkin lo berpikir mungkin nanti laptop tuh kayak handphone tapi laptop gitu misalnya gitu ya. Iya. Ya, yang jelas kalau laptop, mungkin kalau opini personal gue, laptop, smartphone itu alat bantu. Alat bantu kita untuk berproduktivitas, operasional dan lain-lain gitu. Alat bantu itu memang harusnya memudahkan penggunanya. Makanya development itu arahnya tetap ya ke efisiensi, bagaimana device tersebut lebih kecil, lebih compact tapi menawarkan performa yang sama tapi lebih hemat daya. Arahnya ke sana. Possible banget kalau misalkan nanti lo buka jaket gini, di situ ada LCD-nya, lo bisa lihat email di situ, itu mungkin possible. Karena ke depannya gimana caranya si alat bantu lo itu nggak membebani lo kemana-mana gitu, ngebantuin lo tapi nggak bikin pundak lo sakit kalau bawa yang gede-gede berat-berat gitu. Arahnya ke situ. Dan fitur-fiturnya juga mungkin tidak ada lagi yang namanya mungkin lo harus ketik password ataupun ngingetin password. Mungkin sekarang lo login lo bisa menggunakan wajah bahkan confirm gitu, ini penggunanya gitu. Dan intinya interaksi segala sesuatu kayaknya udah waktunya gitu, udah waktunya. Maksud gue orang sekarang bukan malas, gue rasa bukan malas karena memang teknologinya membantu gitu ya. Semua bisa dilakukan lebih dengan effort sekecil-kecilnya gitu. Mungkin jadi mereka tidak perlu melakukan banyak hal. Intinya sih itu. Jadi sekarang gimana caranya device tersebut membuat penggunanya melakukan effort yang sekecil-kecilnya tapi impact-nya sama. Itu setuju sih gue. Itu kayak kalau teknologi kayak gitu enak banget gitu kan. Misalnya mau pesen ojek online ya, tinggal bilang tolong dong cari ojek online. Iya. Lu gak perlu interaksi gitu ya? Iya. Lu cuma voice comment aja gitu. Iya kan? Gak perlu lagi dari alamat titiknya udah bener atau belum gitu. Iya. Bahkan sekarang nanti juga mobil bisa nyupir sendiri. Itu udah integrasi tuh komputer dengan mobil. Bakal terjadi dalam waktu dekat deh itu kayaknya. Gue tunggu sih nanti ya updatean selanjutnya ya. Asus punya gebrakan baru, tapi yang jelas semua yang ditawarkan oleh Asus Business ini yang jelas menjawab kebutuhan secara luas ya, dan mempermudah pastinya ya. Jadi tidak membebani si pengguna. Thank you banget Mas Rifan udah ngobrol di podcast Cuap Cuan. Nanti next kita akan akan collab lagi, ngobrol lagi mungkin dengan produk-produk yang lain ya. Siap. Yang lebih oke dan kece badai. Dan gue ingetin juga nih ya buat Sobat Cuan yang udah dengerin podcast hari ini, ada giveaway dari Asus ya untuk 5 orang pemenang, pastinya e-wallet masing-masing Rp250.000 yang harus dijawab pertanyaannya di Instagram kita. Jadi harus stay tune, nanti
nonton kita di YouTube dan juga dengerin kita di Spotify, baru tahu jawabannya, jawab deh di situ ya pastinya ya. Nih hadiah yang sangat menarik. Yang pasti Sobat Cuan, jangan lupa untuk dengerin podcast kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan ya. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Kita juga tayang loh di CNBC Indonesia TV. Jadi paket komplit ya. Sekali lagi terima kasih Asus Bisnis yang sudah support podcast kita hari ini. Maria Katarina pamit dan juga Mas Rifan pamit. Bye Sobat Cuan.